Annyeong. Annyeong. Selamat datang di Junangonde. Takir-takir rumpi. Sekarang kita berempat lagi, Rasul sudah ada dan cuman kalian bisa salah ngomong. Sekarang kita berempat ada Parasmus dan berkurang lagi member kita Jui atau Hafiz yang kemarin udah meninggalkan kita selamanya karena sakit. Jadi episode kali ini kita bakal like flashback gitu kenangan bersama Jui, udah ngelewatin 11 tahun bersama. Tuh. Salah satunya kenapa kita ada di tempat ini untuk mengenang juga kalau kita suka ke daerah sini. Malam-malam cari bersama tempat. Jui. Ya pokoknya kita berdoa untuk Jui, semoga tenang di alam sana. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian semua, kalau misalkan Hafiz punya salah yang sengaja atau nggak sengaja, mohon akan dimaafkan. Speechless. Pokoknya Kehilangan banget sosok. Dia tuh mood booster banget buat kita. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya kita lagi di satu acara gitu atau kita lagi karaokean atau apa, yang paling heboh tuh dia gitu. Dia yang selalu impersonate banyak deh. Banyak lah pokoknya, dia pokoknya booster banget. Sampai kemarin pun momen yang paling sedih adalah ketika gue di belakang ambulan, gue nangis di motor itu nggak berhenti banget, karena gue mikir di dalam sana tuh ada si Jui gitu. Jui yang ya Allah gitu, nggak kebayang gitu, lu pergi buat selamanya. Nggak ada lagi yang menghibur kita lagi, yang ngebodor-bodor kalau lagi nongkrong. Lucu-lucunya dia tuh khas gitu, berarti gak sih kayak yang celutukannya tuh khas aja gitu, gak ada yang bisa gantingin. Bodor banget gitu. Tapi ya banyak juga yang nanya itu kenapa bisa semendadak itu, kenapa penyebab meninggalnya kenapa. Banyak yang nanya juga di Instagram, di TikTok, di YouTube juga ada yang komen. Sebenarnya kronologisnya dia sakit, ya kan? Lo kan yang lebih tahu kronologis dia sakit. Iya, ya kan? Iya. Soalnya dia sakit tapi dia tuh kayak yang nggak nge-share ke kita gitu aja. Jadi dia tuh cerita ke satu orang tapi bukan ke kita gitu. Takut si orang itu tuh bilang ke keluarganya, bahkan ke keluarganya aja nggak cerita gitu. Takut ngebebanin, jadi beban kita. Padahal mah kita ya kalau kita tahu mungkin kita bakal cari solusinya gitu, tapi si Jui itu tuh menutupi gitu, jadi kayak terlambat gitu, penanganannya gitu. Intinya sama gembar-gembor yang ada juga yang suka nge-DM ke aku yang gembar-gembor ini itu enggak, yang jelas dia sakitnya sih kayaknya udah lama ya, cuman nggak dirasa jadi tiba-tiba langsung drop. Ya pokoknya mah mukanya dia berbeda tuh pas kita syuting di Street Food Jenderal Sudirman itu, di Sudirman itu, dan gue ngerasa mukanya tuh kayak capek gitu, kayak lelah gitu. Gimana sih, kayak kalau lelah itu baru kayak gitu perasaan. Tapi dia mau untuk tersenyum, bahagia, menghibur, kayak gitulah. Menghibur meskipun dianya lagi ngerasa down banget. Gak kaget banget ya sih itu pas malam kita ribut di. Kalau gua awalnya nggak percaya banget. Iya, nggak percaya ini banget gitu. Prank udah pasti sama deh. Yang juga di prank kayak ngerasa di prank. Gue kan di DM masih
teman SMA tetangganya dia, wo tapi meninggal gini ah masa sih ini mah heureuy efek dikirimin lah foto langsung di situ langsung speechless langsung nangis begitu nggak mau berkata-kata nangis aja pokoknya orang mah baru aja aku nge-share di grup itu posisinya aku udah tidur malam itu. Posisinya aku lagi ngerayain ulang tahun. Aku malah mau tidur, baru banget mau tidur. Dapet kabar kayak gitu shock, langsung nangis kejar, gila kaget banget itu. Kalau aku sebelumnya emang lagi ngerasa kayak nggak enak kayak gitu, kayak dada tuh sakit gitu, gelisah terus sama doi juga bawaannya kayak marah-marah terus, taunya Ke doi. Siapa? Adalah ya. Momen apa yang berkesan banget di lo dan gue? Coba lo dulu. Kalau gue, momen pasti setiap momen tuh berharga banget ya sama dia. Cuman momen yang paling berharga saat syuting aja banyak banget. Enggak, salah satunya adalah waktu cinta 1 hari 7 hari. 7 tahun 7 hari. Iya, 7 tahun itu emang Iya sih. Dia Itu berkesan sih, itu temen banget dan itu kayak dia tuh kayak wow gitu. Jui banget gitu mah. keluar di episode itu dia jui banget, keluar banget gitu. Kalau gue sih pas terakhir liburan di Bali deh, yang dia pakai kacamata bunyi. Ah, iya. Itu khas banget. Itu jadi khas banget dan dia kalau dia tuh kan pede banget kan orangnya kan. Dia pakai kacamata ibu-ibu, bayangin dong pakai kacamata ibu-ibu. Apa ya mereknya ya? Gucci ya. Gucci ya. Gila, kita itu keren. satu udah pada pakai kacamata Ya. giliran dia kita Kalau ukiran gitu loh. Wow. Ada ukiran, ada renda-renda manja di sini. Bling-bling. Lingkar. Kalau lo? kalau aku waktu zamannya Cheers sih, Jangan celis. zaman Cheers jadi kan waktu latihan Cheers tuh di Taman Ganesha dekat Angklung. Jadi aku, Hafiz, Sigi, sama si Maria setiap mau pulang mereka kan satu arah, satu angkot. Iya. Jadi searah lah sama kita bertiga. Kita sekalian nunggu mereka naik angkot, diam dulu pinggir jalan, kita ngobrol-ngobrol, sharing gitu. Itu tuh nggak sekali 2 kali tapi hampir setiap beres latihan. Jadi dia tuh suka cerita sampai ke inti-inti dalamnya gitulah, kayak saya sena gitu, ngobrol-ngobrol. Terus kalau kedua waktu pas mau dibegal, waktu pas pulang main kan dulu aku nggak ada motor. Ya dulu aku nggak ada motor, terus aku dianterin sama si Jui karena satu arah yang belok saeutik ke imam. Pas beres dari situ aku turun lah, itu jam 10 malam karena waktu pas dulu tuh Taman Sari terkenalnya sama si serem. Jadi waktu pas itu beres aku turun, si Jui lagi megang handphone bentar cerita kayak mau ketum gitu. Wih, Ketemu ya dia tuh. nya naon deui atuh. Wer sepi ieu burus nah balik kelak kagok. Adalah satu motor fiction Rinto. Udah gitu si motornya tuh balik lagi ke kita karena kita terus motor si Jui, motor si fiction nanyain lah. Ya gitu lah intinya kayak mau ngebegal gitu. Pas aku mau turun ke bawah manggil bantuan, si Jui teh handphonenya udah mau diambil, cuman ditahan. Terus kunci motornya juga udah mau diambil, cuman tetap ketahan. Terus keburu dianya pergi. Itu sih momen terburuk. Enggak, gue Tapi rame. jujurnya jarang sih momen bareng sama dia tuh jarang banget. Saya gimana ya, gue jarang selalu bareng sama dia, tapi kayak yang berkesan tuh kalau misalkan dia udah yang paling inget di gue sampai sekarang tuh kalau misalkan dulu banget zaman kecil juga sih, kalau nongkrong di rumah si Nunung pertama kali nongkrong. Iya. Ada momen juga dia. Coba. Demi Abi. coba ya pesona samping ngondek cina. Oh iya bener. gitu kan, gimana apa ngondek gitu, binatang yang ngondek terus dia pengen aja di mau aja gitu. Ya banyak sih yang kalau momen yang benar-benar khusus berdua sama dia sih nggak ada, tapi terakhir sebelum bulan puasa kemarin
aku sama dia sempat makan berdua, makan grill gitu. Oh, iya. Di sana dia udah kelihatan sakit, ada sakit mah. Udah periksain dia nanti periksain. Oh di situ udah kerasa kan? Udah kelihatan. Kayak gitu. Itu terakhir kali aku makan berdua sama dia. Kayak gitu sih. Dia juga cerita tentang masalah hidupnya kayak gini. Harapan cita-citanya. Udah sih. Sisanya terakhir ketemu ya itu. Pas syuting ya. Syuting itu gitu. Dulu Fitri jalan. Dan terakhir ketemu pun aku sama Ayah waktu itu malam-malam sih. Malam-malam ke tempat kerjanya, terus yang ya masih bisa ngebodor aja gitu. Pinggir jalan ya. Walaupun aku tahu dia sakit, nggak tahu banget sih, cuman ya feelingnya sakit. Dan sekarang dia udah nggak ada. Masih gak aja kayak rasanya tuh masih ada gitu dia tuh kayak Iya. masih ada gak sih? Masih. Kayak masih ya dia dengan kesibukannya dia seperti biasa gitu. Tapi ternyata dipikir-pikir jadi udah gak ada, udah gak mungkin ketemu kita lagi di dunia ini gitu. Udah terakhiran. Banyak semua. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan ya satu-satunya sekarang kalau misalkan kangen dulu ya kalau gak foto ya videonya dulu yang bisa kita lihat sekarang udah bisa video lagi. Terakhir kemarin malam aja gue nonton video yang waktu di itu sama yang nari-nari itu. Iya bener ya. Oh, yang lo cover-cover posting gitu. Itu posting gue gila, itu tuh kayak dia tuh paling dibully Heeh. paling dibully sama netizen gitu, kayak ibu hamil lah, ginilah gitulah, sampai kayak gitu. Ya Allah, kita tuh nggak bisa gila-gilaan lagi kayak gini nih, kita tuh nggak bisa ngerasain ketawa bareng lagi gitu ya. Ya itu Ji. Jadi kalau ya gue pun sama, kalau misalnya gue kangen kayak lihat si Juli ya gue lihat video-videonya, tapi kayak nyeret gitu ada. Iya bener, nggak ada lagi gitu Ya anjir, Tinggal kenangan video-video aja. terakhir yang gue lihat di folder kamera roll handphone aku sih pas dia ulang tahun. Gue lihat bumerangnya ya Tuhan, dia yang diikat di pohon. Oh iya. Diikat di pohon, Kita banjuri. Iya, ya bener-bener disiksa habis-habisan. Tapi dia tuh nerima aja. Pasrah aja. Ya udah nggak apa, Aing mah seneng. Dia bilang gitu. Kasih kado banyak. kasih kado banyak. Kita tuh ngasih kado baju semuanya. Soalnya ingin merubah dia. Karena dia tuh tipe orang yang nggak pernah mau beli baju, guys. Cuek. Cuek. Bukan berarti dia nggak punya uang, enggak. Cuman dia tuh kayak cuek dengan tampilannya tuh nggak bisa kayak kita gitu. Jangan topi miringnya. Kemeja flanel otak-otaknya. Ya, kata-katanya. Collage Iya. kebanggaannya. Itu yang gua benci, kemeja kotak-kotak dia, sampai gue bilang pernah, lu buang nggak? Gua kasih kemeja yang sama dengan Ya kayak gitu ya. berapapun lu mau. Saking gua jijiknya itu dengan kemeja kotak-kotak yang Itu lagi pakai kan. foto tahun berapa ya? Gila, lama banget tuh. Yang Iya, rambut pirang bukan sih yang dulu? Bukan. Enggak, Dan yang foto Coklat IG gitu. Jijik banget. 2000 berapa ya? pokoknya mah ada lah. Nanti gua kasih kemejanya yang itu. Sampai buang nggak? Kalau gua nggak buang lo awas ya. Sampai gua ganti berapapun kemeja itu gua kasih gitu. Saking, tapi dia tuh emang tipe orang yang kalau udah pakai baju itu terus aja. Ya. Kayak Kojo kali ya. Tapi kan enggak banget gitu kalau menurut gue. Jangan Gitu. tas kecil. Gitu kan. Ribut gara-gara 2000 pernah ya. Pernah. Ya. Kalau ceritain. Ya. Pernah kan. Ribut gara-gara 2000 doang. Cuma karena 2000 mereka jadi ke Bali. Nah, itu selalu Amin satu ya malam-malam. dibahas. Banyak banget. Banyak sih kenangan sama dia. Masa 11 tahun gak ada kenangan pasti ada lah. Nggak mungkin lah. Dia suka, duka, bodor, serius, sedih, marah, itu pasti ada banget. Beranteman. Bahkan yang suka ngerebut cowok orang. Iya. Pacar orang ya. Gue nama gebetan gue juga pernah kok.
Iya gitu lah. Tapi kalau misalkan sama kita gitu berlima, kalau misalkan kayak gitu kayak Salamin sama si Jui yang pernah ngambil, bukan ngambil sih maksudnya teh nikung. Jadi kita tuh nggak pernah diambil serius. Jadi ya udahlah, ya udah. Si Jui. Udah pernah gondok-gondokannya. Jadi nggak kayak yang orang lain gitu, nggak sampai jadi musuhan, nggak patahnya berapa lama gitu, enggak. Jadi kita ya udahlah, nggak apa-apa. Udah namanya Jui gitu, kita udah tahu banget karakter Jui itu kayak gimana gitu. Si Jui lagi ngeliatin kita. Iya. Kalau nggak nih Juinya lagi di tengah. Ya. Jui. Kangen banget gitu. Ya, tapi aku tuh paling galak ke Jui itu. Iya benar. Aku tuh paling galak ke Jui. Mau apapun dalam masalah apapun, kayak makan, aku galakin semua galakin. Bukan berarti aku galaknya sesungguhnya ya, karena kayak galak perhatian. Galaknya gitu. Kalau makan tuh dia tuh paling cepet, 2 piring dia makan cepet, aku marahin. Banyak. Porsinya paling aku marahin. Pelan-pelan atau udah gak akan ada yang minta. Aku lapar, kayak gitu. Iya benar ya. Kalau pesen apapun pasti 2 porsi. Jadi dia tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh nggak pernah cerita gitu sama Aing tuh. Nanti dia tuh takut cina Aing ngarah. Padahal dia nggak setiap momen, masa sih mau cerita saat dia Aing ngarah? Itu kan nggak mungkin atau gitu. Kalau aku sih yang cerita yang setiap kejadian cerita kalau udah agak berat levelnya baru cerita ke aku. Kalau misalkan udah agak bisa bener-bener bisa ditahan, bisa dihandle, baru ceritanya ke aku. Jadi gak setiap saat dia cerita ke aku sih kalau ke aku. Kalau ke gue mah ceritanya yang bodor-bodor aja. Mungkin gue tuh bukan tipe orang yang mau menampung masalah kali ya, masalah dia gitu. Kayaknya si Lilis tuh gak akan pernah bisa menyelesaikan atau memberi solusi masalah gue gitu, masalah dia gitu. Jadi kalau misalkan chat tuh kayak heureuy gitu. Paling dicarikan goblok sih gitu. Goblok sih gitu. Tapi dia tuh ngehek gitu. Tapi yang paling sedih itu adalah ketika kemarin di rumah duka, keluarga Nur cerita bahwa dia itu nggak mau kerja lagi. Ya, tapi izin dulu. Izin dulu ke maminya. maminya. Gimana kalau misalkan AA nggak kerja lagi, AA nggak bisa ngasih uang sekarang dan selamanya. Kayak dia tuh kayak punya perhiasan sendiri. Kayak udah ngasih Kode gitu. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika dia kan dia sesak napas kan, keluarganya tuh nyari oksigen kemanapun. Tapi sebelum nyari oksigen tuh ke rumah sakit dulu. Ketiga rumah sakit itu tuh nggak diterima, ditolak. Padahal cuma buat oksigen doang gitu. karena penuh. Iya, karena penuh. Karena persediaan oksigen itu habis. Akhirnya dapet lah di daerah Tegalega. Perjalanan oksigen dari Tegalega ke Ciroyom Makan waktu sejam. padahal dekat. Oksigen belum datang, Juinya udah nggak ada. Oksigennya udah dapat, cuman belum datang kan. Iya, maksudnya pas mau nyampe belum datang gitu. Belum nyampe ke rumah, lagi dalam perjalanan, Juinya udah memutuskan nafas. Sedih banget sih sebenarnya ceritanya tuh kayak sinetron gitu. Sesuai. Sebenarnya terakhir Richard ke aku tuh kayak gini, Kak aku udah sembuh ya, udah sembuh. Iya, mau apa? Pengen makan enak, pengen makan steak asli atau steak bohongan gitu, pengen steak asli yang mahal gitu. Kita ke carnivore yuk Kak, yuk ayo, sok sembuh dulu kata aku. Ya udah sembuh lah yuk ke carnivore yuk, ntar ya udah ayo kan, lagi kayak anak-anak. Lu terakhir cerita nama dia? Itu terakhir chat sama itu. Kalau aku yang ke Jogja itu sih. Kalau yang chat terakhir ke Jogja, yang ajak ke Jogja, aku masih insoma, masih lagi insoma kan, lagi insoma gitu, gak bisa jemput ya. Enggak, awalnya nggak bisa, bukan insoma ya. Awalnya tuh ini gak bisa aku kerja. Iya, yang lawan ke Jogja. Yang nawarin ke Jogja, nggak bisa aku kerja. Ya udah bolos aja, bikin surat sakit dan sebagainya. Nggak bisa, aku harus kerja. Ya, intinya harus kerja lagi. Kalau lu? Kalau aku Jumat sama Sabtu terakhir ngechat. Awalnya dia tuh ngechat, Yati naon aing dah nunggueuna
dia nyusul orang lagi di Sari Jadi makan serap bumbu eta urang mah hayang burger, pizza, steak, hari itu terus aku bahas apa juga lupa terus iya nu aya kurang teh sebelah ambung saya nu karar itu ambung sebelah udah terus besoknya ngechat lagi tapi sebelumnya aku teh inisiatif mau ngirimin makanan ke dia emang hayang naon wer hayang double cheeseburger McD nya insya Allah kayak kurang kirimkan namun ada waktu terus pas besoknya hari Sabtu dia ngechat ya nanyain on TN di PVJ kebetulan kan waktu pas hari Sabtu tuh lockdown dan mau semua ditutup kan dia pengen banget tapi hari Sabtu pengen on TN sampai dia ngirimin si foto di Grabnya tuh tinggal dirinya mah mahal mending langsung kadinya jadi temaka ongkir siapa telat ngomongna coba di kamari masih buka kene saya teh maksa gitu cuman ya karena maunya tutup dan itunya juga belum buka mau gimana lagi nah dari situ aja dia teh ngilang aja nggak ngechat lagi nah pas Senin malam apa Selasa malam gitu dapat kabar kalau si Ju udah nggak ada situ langsung nggak bisa berkata-kata. Hal apa yang terbaik buat Jui yang lu pernah lakuin? Maksudnya yang Jui lakuin buat kita, apa gue ke Jui? Lu ke Jui. Sebenarnya lebih ke bukan ke materi sih ya kalau gue pribadi sih lebih ke support. Jadi saling support kan. Kalau permasalahan kalau gue ngobrol sama Jui itu pasti masalah keluarga. Ya kan, pasti masalah keluarga. Jadi benar-benar saling support kalau misalkan dia lagi ngeluh tentang keluarganya dan segala macam ya gue nasihatin kayak gitu sih lebih ke situ sih. Kalau lu sama sih paling saling support doang jadi nggak bisa kalau misalnya ngomongin kebaikan nggak bisa ngomongin secara detail tapi ya adalah beberapa dan selebihnya mah pasti semuanya itu karena materi lah. Maksudnya bantuan kita tuh pasti salah satu dari kita tuh pernah itu begitu dalam bentuk apapun. Kalau Aing tuh kayak gini, kalau ke dia tuh kayak hayang udun. oh iya Please hayang ngarokok, orang tuh boga rokok pisan. Terus aku Aing transfer. Setiap minggu kalau misalkan dia itu nggak ada kerjaannya tuh kayak nggak sepi ya sampai tetangga sebelah pun kalau untuk Jui itu kayak gue tuh kayak suka nanya gitu ke Aing tuh tetangga sebelah ya kasih jangan kasih buat Jui kasih Oh iya. Gue pikir tetangga rumahnya gue pikirnya baru oh iya. kalau nanya dulu gitu ke Aing tuh jadi kasihnya waktu ini kasih beras aja gini kasih karena gue tahu gitu Ada sisi Jui kayak gitu kan. Tahu. kayak gimana lagi kalau zamannya puasa kan diberhentiin Ya, jadi dia kerjaannya nggak emang makan. berhenti. Sama tapi kalau gue kebaikan apa yang pernah gue lakuin itu kayak yang belum nyampe maksimal gitu. Kayak yang gue tahu masalah dia kayak gimana seberat apa tapi gue tuh kayak ngebantunya cuman gue sorry ya gue cuman bisa ngebantu segini gue cuman ngebantu support atau apapun gak selalu materi apapun kayak belum maksimal aja gitu buat gak cuma buat Jui buat semua teman-teman gue keluarga gue tuh pas merasa kebaikan gue buat orang itu masih belum nyampe maksimalnya dan gak akan ada maksimalnya gitu kalau gue sih sejauh ini enggak sih kayak gitu ya gue pun sama sih seperti itu gitu kayak belumlah Aing tuh gitu bisa membantu kayak lebih maksimal buat kehidupan dia tuh karena pun gue pun sama gitu kan kalau boleh dibilang gitu tapi sebisanya semampu gue tuh bisa membantu tapi dan dia tuh jarang gitu kecuali kalau rokok aja gitu kayak mau syuting gue kasih rokok deh gitu dia tuh semangat gitu untuk sekali syuting ntar gue kasih rokok sebungkus deh gitu
kayak dia tuh mau gitu, karena dia tuh nggak pernah meminta apapun gitu sama Aing tuh. Jadi kalau misalkan sama Aing disuka di olo-oloin kayak ntar Aing kasih rokok sebungkus gitu, kayak dia mau, karena mungkin ya gitu tuh ya lah. Karena emang tipikal pertemanan kita tuh bukan tipikal yang apa ya, maksudnya saling ya tanda kutipnya memanfaatkan atau apa, misalkan kalau misalkan kita punya apa dan sebagainya kayak gitu. Karena ya bagusnya di circle pertemanan kita tuh lebih ke karena kita pribadi itu pada tahu Pada diri gengsi, guys. bukan pada gengsi bukan gengsi, pada lebih ke tahu diri kan nggak sih, karena kita karena kita ya masing-masing. karena kita saking dekat, saking tahu keadaan teman kita kayak gimana, jadi kita pun ya ngerti dan segan juga mungkin kalau misalnya kita baca dan segala macam kayak gitu. Tapi bener itu pertemanan kita tuh udah gak kayak teman-teman yang jaib yang Enggak, kayak keluarga aja gimana sih? iya. Ada masalah dikit pasti akur lagi, ada masalah Iya, pasti akur lagi. nggak pernah, maksudnya yang malah kita kalau misalnya ada musuhan segala macam nggak ada kata maafin aku ya, nggak ada. Berjalan itu langsung Oh, tiba-tiba dekat lagi, tiba-tiba bercanda lagi aja, jadi nggak ada ulah naon juga nggak roblok gitu, bener ya nggak sih, kayak gitu. Tapi Aing mah belum pernah sih berantem serius Hebat ya. hebat sama dia. Kalau sama dia pernah Aing dulu gitu. Iya, ya kan nggak ada yang maaf dan segala macam, malah ya udah weh jadi cair sendiri kayak gitu. Kalau sama Jui mah gue belum pernah berantem hebat sama Yati sama Ea. Berantem gitu mah nggak pernah ya. Ya kalau gua nggak yang ngalah, ya mereka yang ngalah mungkin udah tahu barunya ada Aing tuh begitu. ada tanda-tanda Ada masing-masing tahu. masing-masing tahu gitu. Kayak gitu. Tapi Kalau ngomongin dari belakang ya pernah juga. Malah kita pernah, Namanya juga kita pernah disuzoni nih ngomongin di belakang. Dia sampai si Ju yang di prank itu kan. Iya, yang dia nangis. Oh iya bener. Itu paling kita maaf itu banget. Itu banget. Enggak maksud hati itu sebenarnya hanya rame-ramean ya. Maksudnya hanya konten gitu, hanya bercandaan gitu. Enggak maksud dari hati yang paling dalam enggak gitu. tapi makin kesini beda nggak sih itu kayak makin ya pasti lah berkurang gitu. Biasanya bergay kan asalnya 9 orang. Sekarang udah gak ada dikit lah jadi. Iya. Tinggal kita lagi. Oh iya, sebelum Ju itu teman kita tuh waktu kita di Jogja tuh tinggal juga Dudi Nurdiansa, Yusul 2 minggu kemudian. Kemudian langsung beli. seminggu. Enggak. Udah tuh. Kayak gitu. Kayak makin circle kita tuh makin kecil gitu. Tapi semakin erat kita tuh, ngerti gak sih kekeluargaannya? Nggak malah jadi buyar. Nah, jurnal sekarang tinggal berlima sama Ras. Sekarang pun Rasmus sibuk. Jadi kita berempat, kita tuh kayak mencoba untuk mengambil waktu, celah waktu. Kalau ada kita berempat, kalau nggak ada ya kita mungkin berdua seadanya gitu. Jadi apa ya, kayak semakin tua tuh semakin sedih gitu. Kayak nggak terarah gitu hidup teh. Belum kali ya. Kalau udah PPKM sekarang mau modern ya udah kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Dia aja kita nyuri-nyuri ya. Nyuri kita Ngumpet di kebun, tuh kan? ngumpet di kebun biar nggak siduk Satpol PP. Maaf ya Satpol PP, karena gimana tuh Kita jauh dari kerumunan, kita berempat kok. berempat kok. Sebelumnya kita udah swab antigen. Sebelum syuting. Kayak banget ya Pak. Stop syuting antigen dulu. Ini resep. Resep. Boborakeun antigen guys. Nanti aging aja susah. Nanti aja susah. Pokoknya mah kapanpun dimanapun kita akan selalu ingat Jui. Sampai kapanpun. Jui itu nggak akan pernah hilang dari Jurnal Ngondek, dari kehidupan kita, dari Birigay, dari semuanya. Jui itu selalu di hati kita. Jadi kalau gue boleh minta doa, kalau ada kehidupan mendatang, gue pengen menjadi teman lo lagi. Ya banget. Ya. Gue pengen menjadi
satu yang bisa diharapin dari hidup lo bisa menjadi apa ya, Apa penopang yang- buat hidup lo gitu. Kalau udah kehidupan datang, kalau kita dipertemukan lagi, gitu sih kalau doa gue betul. Doanya buat Doanya buat Jui yang terbaik aja buat Jui. Kalau misalkan apa yang tadi kata Lilis, Iya. Kalau ada kesempatan kalau ada kesempatan kedua lagi gitu buat Jui, pokoknya Jui harus terbuka aja sama kita, makin terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupin, mau itu kesehatan lo, mau itu keuangan lo. keuangan lo, kehidupan lo kayak gimana gitu. Pokoknya nggak boleh ada ditutup-tutupin. Ya boleh. Ya sama kalau misalkan ada kesempatan lagi pengen ya kumpul bareng lagi, seru-seruan bareng lagi kayak dulu lah, ada duit yang penting. Zamannya cheers. Nyonyok juga. ya sama sih gue juga doanya yang pasti terbaik buat diri sana juga. Gue yakin lo lebih nyaman dibanding di sini, mungkin hanya lo ngasih keputusan juga, ngasih takdir ini. Nggak mungkin rencana Tuhan itu gagal, rencana Tuhan itu pasti sempurna banget tanpa pernah sedikit pun gitu. Tapi harapan gue sebenarnya kemarin kalau misalkan kita dikasih kesempatan kata-kata terakhir buat kita bilang tahu gitu. Kayak yang Wan, kenapa sih lo tuh harus diam-diam gitu, lo sakit tuh kenapa gak cerita gitu. Kita tuh ada di sini buat lo, kenapa harus diam-diam. Kalau lo dikasih kesempatan terakhir sebelum dia pergi gitu, kalau tahu dia pergi. Iya. Beneran kayak yang ya gitu, namanya juga penyesalannya pasti terakhir. Ya, pasti. Ada lagi. Gue bahkan punya niatan mau nyariin dia gawean. Waktu kemarin aku dapat info lokal, kasihin aja ke si Jui. Tapi si Juinya emang lagi sakit kali ya, jadi dia responnya biasa aja karena dia tahu kondisi badan dia kayak gimana gitu. Gitu. Ya sih dari dulu juga udah suka ditawarin kalau misalnya mau kerja di dunia handphone, apalagi kalau ke brand yang aku sekarang. Sebenarnya bisa aja gitu, gampang ya, karena kan marketing juga dia jago kan, pasti bisa. Cuman ya emang mungkin dia itu belum berminat gitu sih. Jadi teman-teman, kalau misalkan Jui ada salah, ada mungkin tersinggung kayak itu, teman-teman virtual online dari YouTube atau Instagram atau teman lamanya yang nonton mungkin yang lama gak ketemu, tiba-tiba Jui udah kabarnya udah gak ada, mohon dimaafkan. Minta doa terbaik buat Jui, mudah-mudahan ya Jui pergi dengan tenang dan ditempatkan di tempat yang Ayah. yang indah di sisi Tuhan. Surga. Amin. Kita ketemu lagi di kehidupan mendatang, insya Allah kita akan berteman lagi. Amin. Insya Allah kita pertemanan kita til jana. Amin. Pokoknya mah selamat tinggal Jui. Ya, jadi dadah We Jui. miss you. I love Kangen you. banget, Jui. We love you. Kita akan selalu kangen sama lo Pasti. every moment, Pasti. every Time, every everywhere. minute, every. Kita udah mau menjelang maghrib guys Ya, di udah sini, mau kayak maghrib. halang-halangnya sudah ngagupayan guys di sini. Pokoknya mah terima kasih buat kalian jurnal ngondek yang suka nonton, yang suka masih support kita buat ada. Ya, makasih Sekarang juga yang udah doain Jui. makasih udah jual Jui. Jangan lupa di like, Comment. Subscribe. Share. tetap di jurnal ngondek. Taki-taki Taki-taki Rumpi. I love you Jui. Gue banyak sebutnya. Sebut banget. Kamu yang wae duit.
วัสดีค่ะมองแต่หาดูจุ๋ยไปขอโทษนะคะมิสเกรนผู้แข่ Oh jangan coba-coba nih. Hands up. Jatuh. Ya Allah tuh. Ini udah pembahasan. Kembali tak sama. Enggak. Malam ya Fatih. Saya mau masak, Pak. Enak ya? Lotri gel. Yummy. Oh jadi ini istri aku istri kamu balik anjing balik itu istri kamu kalau gua sama ini lah harus aja mau nyambungin ngomong udah bu ayo karena tuh nak ayah aku naon nak terlalu baru nyebut ibu apa sih bohong. Wah, dibongkar. Kata-kata orang itu. Emang ya kan itu tinggal keluar. Good boy. Bram Alah, Dewi, alah, putar, Mbak. Takut lepas, Mbak. Oh, acaraku. Ada senyum dong. Kenapa? Sedang. Lagi lebok anjing. Lomo gitu maksudnya. Bulan. Kagak mau bau. Demi Allah Rasulullah, ngangkat hidung aing tak tanggung jawab. Kalian tuh keluarga aing, gak mungkin aing ngejelekin sama member tuh, itu gak mungkin, Lis. Hingga dari juragan kan kita nyambung kami sendiri. Kami siapa? Mohon mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan 1, 2, 3. Kita. 1, 2, 3. Baju hijau.